Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Hari ini kita memasuki hari yang ketiga, dan sebagaimana biasa di Masjid Al-Aqsa ini untuk tahun kelima saya masih bisa ikut mulai dari jadi marbot sampai mendapat musibah atau rahmat yang akhirnya dari marbot mendapat kepercayaan dari pengurus untuk menjadi ketua Dewan Kemakmuran Masjid. Ini saya, apakah ini memang musibah atau rahmat? Insya Allah bahwa ini adalah rahmat bagi saya. Baiklah, judulnya ini juga mengerikan. Karena kenapa juga saya hari ini mendapatkan musibah juga. Judulnya adalah mengingat kematian dan panjang angan-angan. Bayangkan kalimatnya seperti itu dan dibacakan oleh saya yang pada hari ini memasuki usia 75 tahun. Saya sebelum memasuki kepada materi ini, saya ingin berbagi pengalaman. Ya, 20 tahun yang lalu saya resign sebelum Purna Bakti bersama kawan-kawan kurang lebih 7.000 20 tahun yang lalu, dan sekarang sudah berjalan tahun yang ke-20. Dari 7.000 anggota pensiunan itu sekarang sudah tinggal 3.200. Jadi secara matematik ada salah satu firman yang di dalam salah satu surah Al-Quran yang pada umumnya sering kita kenal, yaitu kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu bukan main-main. Jadi sekarang tinggal 3.200, berarti dalam tempo 20 tahun itu hampir 4.000 yang meninggal. Ini bukti matematik yang tidak bisa dibantah. Kemudian untuk ini yang pertama-tama adalah tentunya saya berdoa juga bagi sahabat-sahabat jamaah sholat subuh ini untuk diberikan panjang usia, tapi panjang usia dalam keadaan sehat. Karena sakit itu tidak mengenal usia, kematian apalagi. Oleh karena itu bersyukurlah bahwa hari ini kita masih bisa hadir di majelis taklim ini. Baik, dari yang diajukan oleh Ketua Kultum itu lembarannya ada 22 lembar yang dalam tempo harus dibacakan dalam tempo 7 menit, sesuatu yang tidak mungkin. Namun saya ingin memberikan saja poin-poinnya, talking poinnya. Yang pertama-tama bahwa saya bacakan sesuai dengan amanah. Ketahuilah wahai hamba Allah bahwa kita akan kembali kepada Rabb-Mu, yang secara pasti kita akan meninggalkan dunia ini. Adapun muara akhir bagi setiap makhluk yang hidup di bumi ini kematian. Hakikat ini didasarkan pada firman Allah, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di bumi itu akan binasa. Ya, surat Ar-Rahman, surah yang ke-55 ayat 26. Yang berikutnya sebagai dasar firman ini yang tidak bisa diabaikan hanya dengan surat yang tadi saya bacakan. Yang pertama, ada surah-surah lain, namun juga dari materi ini ada kurang lebih 16 surah yang mendukung tentang kematian. Namun saya akan kembali lagi ayat yang berikutnya dari Al-Mulk, surah yang ke-67 ayat 21. Alladzi khalaqal mauta
wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Artinya, intinya adalah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Sarana penjabut ruh manusia adalah para malaikat, sebagaimana yang difirmankan, Kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wa kulli bikum summa ila rabbiukum turja'un. Maaf kalau tadi saya agak membaca, takut keliru. Barangkali nanti bisa dikoreksi oleh Syekh Abdul Rohim. Di depan saya ada Syekh Maman. Tolong dibetulin tajwidnya. Nah, apa yang dibacakan dari materi ini adalah yang diambil, yang disitir dari Riyadus Sholihin, ya, yang berisi tentu adalah merupakan hadis-hadis pilihan, yaitu yang dirahmatkan kepada Imam Nawawi tentang berbagai masalah kehidupan yang beragama. Jamaah yang dicintai Allah, oleh karena itulah kematian bukan berarti ketiadaan semata dan tidak juga kefanaan yang murni, tetapi kematian merupakan putusnya keterikatan ruh dengan badan dan terlepas darinya dengan bentuk yang telah diketahui, disertai penggantian keadaan serta perpindahan dari satu alam ke alam yang lain. Kemudian kematian tersebut menjadi motivasi yang lebih kuat untuk memperbaiki amal dan menjaga diri agar tidak tertipu serta tidak berpanjang angan-angan. Angan-angan tercela adalah sikap menunda-nunda pekerjaan yang disertai terus-menerus berbuat maksiat, mengakhirkan taubat, serta mengangankan banyak angan-angan yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila masa-masa yang tadi disampaikan atau saya bacakan itu telah berakhir dan telah habis pula, nutfah atau keturunan dari keluarga kita yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tulang rusuk Adam, serta berakhir pula kehidupan manusia, maka Allah pun akan mendatangkan kiamat. Lalu dia pun membalas para makhluk sesuai dengan amal perbuatan mereka, baik yang mulia maupun yang hina, yang sedikit maupun yang banyak, yang besar maupun yang kecil. Sehingga dengan demikian Allah tidak akan menzalimi seorang pun meski hanya sebesar biji sawi. Jamaah sahabat saya yang dicintai Allah, selanjutnya di potongan ayat-ayat tadi, surah-surah tadi disampaikan dan Allah berfirman, Innama tuwaffuna ujurakum yaumal qiyamah. Terjemahannya, dan sesungguhnya pada hari kiamat, sekali lagi, pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka, selamat dari dirinya, serta dimasukkan ke surga, maka dia benar-benar telah beruntung. Allah memperingatkan supaya berhati-hati terhadap berbagai hal yang melalaikan, yang menutupi seorang dari hakikat hak atau kebenaran, sehingga dia akan tertipu oleh dunianya serta melupakan Robnya. Dan Allah juga berfirman, wa ma hayatud dunya wa ma hayatud dunya illa mataul ghurur. Kehidupan dunia itu
tidak lain hanyalah kesenangan-kesenangan yang memperdaya. Betapa kecil dan hinanya di dunia ini. Dunia ini sangat nista, sedikit, sangat sedikit, dan pasti akan berakhir. Demikian penggalan-penggalan ayat-ayat Al-Quran yang saya sampaikan. Namun sebagai pendukung atau bukan pendukung, satu keharusan juga. Tidak lengkaplah kalau dibacakan juga beberapa hadis. Hadisnya di sini ada kurang lebih 8. Jadi saya ingin membacakan saja satu hadis ya, yang terpendek untuk bisa tambahan sebagai mengingat kepada kematian. Hadis yang mengingatkan kematian salah satunya adalah nomor hadis 574 dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Dia bercerita, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memegang kedua bahuku seraya bersabda, jadilah kamu di dunia seakan-akan kamu ini orang asing atau pengembara. Lantas Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, jika kamu berada pada sore hari ini, maka janganlah kamu menanti waktu pagi, dan jika berada pagi hari, maka janganlah kamu menanti waktu sore, dan pergunakanlah masa sehatmu untuk menyongsong masa sakitmu, dan masa hidupmu untuk menyongsong kematian. Demikianlah yang bisa disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ana uwibakum fillah.